Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial penting dan berguna banget untuk kalian. Bagaimana cara mewarnai dengan cepat di kereta menggunakan mouse. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya mewarnai dengan cepat di kereta menggunakan mouse. Tapi tutorial ini cocok juga untuk kalian pengguna pentab. Jadi tonton video ini sampai selesai. Oh iya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena itu gratis. Dan kalian jangan ragu-ragu untuk mendukung channel-channel pembuat tutorial seperti ini, karena tutorial-tutorial seperti ini sangat berguna banget untuk kalian. Dan kalian akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan melihat dan mendapatkan ilmu-ilmu dari para konten kreator pembuat tutorial yang sangat bermanfaat. Jadi video ini saya buat secara sederhana agar mudah dimengerti untuk kalian para pemula dan memutuskan memulai menggunakan Krita, karena Krita itu software gratis dan dengan segala keterbatasan, namanya juga pemula. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana susahnya menggambar menggunakan mouse. Jadi untuk kalian yang sudah pro atau yang sudah jago, mau skip video ini juga tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita langsung praktek bagaimana cara saya mewarnai dengan cepat di Krita. Dan ini adalah line art dari pekerjaan saya yang sudah selesai dan saya akan mengulang kembali untuk mewarnai. Dan di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara mewarnai menggunakan Bezier Selection Tool. Seperti ini ya. Mungkin untuk kalian yang belum menonton video membuat mobil dengan Krita, silakan tonton video itu. Tapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mewarnai yang lebih cepat. Nah, ini saya menggunakan teknik yang dulu menggunakan Bezier Selection Tool. Dan kita coba warnai seperti dulu. Nah, ini dia hasilnya. Warnanya rapi, tidak keluar garis, tetapi ada kelemahannya, yaitu kita harus mengulang kembali menyeleksi bagian-bagian yang ingin kita warnai dengan warna yang berbeda. Nah, kali ini kalian akan mendapatkan ilmu bagaimana cara saya mewarnai dengan cepat, rapih, tanpa kalian harus menyeleksi satu persatu dengan cara yang tadi, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Sebelum kalian mulai mewarnai, kalian pastikan menyeleksi di layer garis ini dan pastikan garis tidak ada yang keluar atau bocor, karena nanti warna akan keluar garis kalau kalian tidak merapatkan atau ada celah-celah di bagian-bagian yang ingin kalian warnai. Dan kali ini sebut saja tool yang kita akan gunakan adalah Contiguous Selection Tool yang ini. Caranya kalian menyeleksi di layar garis ini dan membuat layar baru di bawah garis untuk mewarnai. Kita coba untuk menyeleksi di layar garis ini. Kita seleksi, kemudian kita ke layer warna di bawah dan kita akan coba mewarnai. Tetapi ketika kita menggunakan garis atau line art yang halus, kita akan mendapatkan celah seperti ini. Biasanya mengakalinya kalian harus menggunakan garis anti aliasing yang cukup tinggi, tetapi kelemahannya garis itu tidak halus dan akan semakin terlihat bergerigi. Nah, bagaimana cara agar warna kita rapih dan penuh? Caranya adalah kalian kembali seleksi dengan menggunakan Contiguous Selection Tool tadi. Jangan lupa kalian menyeleksi adalah di layer garis atau layer line art yang kalian buat. Kita coba seleksi. Setelah kalian menyeleksi, kalian pergi ke menu select di atas ini, yang ini. Ini adalah menu select, kalian klik. Kemudian kalian cari Grow Selection yang ini. Ini ada Grow Selection, kemudian
taikan nomornya menjadi 3. Kenapa harus 3? Karena itu sangat cukup, kecuali kalian menggunakan garis yang tebal, itu bisa lebih dari 3. Kalau kalian menggunakan garis tipis, nanti seleksinya akan keluar garis seperti ini. Nah, ini pas di tengah-tengah garis, dan kita ke layar warna dan coba warnai seperti ini. Dan bagaimana hasilnya? Nah, ini dia hasilnya. Sudah tidak ada lagi celah seperti yang tadi, dan ini sangat rapi. Dan kemudian kita akan mengulang kembali teknik barusan untuk mewarnai bagian-bagian warna kulit ini. Kita seleksi semuanya, seperti tangan, jari, wajah, kemudian leher. Setelah kalian seleksi, kembali kalian masuk ke menu select. Kembali kita tekan grow selection. Kita tekan nomornya menjadi 3, klik OK. Kemudian kita ke layar warna yang di bawah. Nah, kalian untuk lebih cepat kalian bisa menggunakan fill tool ini atau menu ember ini. Tinggal klik. Sekali klik kalian sudah bisa mewarnai semua. Tetapi untuk mendapatkan sensasi menggambar, kita bisa tetap menggunakan brush seperti biasa. Nah, ini dia warna kulit. Oh iya, untuk kalian yang baru menonton video saya, untuk melepaskan seleksi ini kalian tekan Ctrl+Shift+A. Kemudian kita warnai alis. Ulangi teknik yang tadi, grow selection 3 dan OK. Kembali ke layar warna dan kita warnai alis. Nah, ini dia. Kemudian kita ulangi teknik-teknik yang tadi sampai kalian mendapatkan warna di bagian-bagian yang kalian inginkan. Dan saya akan percepat videonya karena setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana mewarnai shading atau bayang-bayang dengan cepat. Nah, ini dia, kita sudah mewarnai seluruh bagian atau warna dasar. Kemudian di layar warna kita akan menggunakan kembali mode Alpha Lock. Kita tekan Alpha Lock. Gunanya Alpha Lock untuk kalian yang belum tahu adalah untuk melindungi area-area yang tidak ingin kita warnai. Walaupun kalian mewarnai secara bebas seperti ini, area-area kosong ini tidak akan ikut terwarnai karena kita sudah kunci. Kemudian kita lanjut untuk membuat shading wajah. Kalian bisa saja menggunakan kembali tool Contiguous Selection Tool, tetapi sekarang kalian menyeleksi di layar warna karena dia akan menyeleksi warna sesuai warna yang berbeda seperti ini. Kalau kalian memakai pentab, kalian bisa langsung membubuhkan warna shading yang lebih gelap. Kita cari dulu warnanya seperti ini, langsung seperti ini. Tetapi menggunakan mouse ini susah, tidak akan rapih. Kita kembali menggunakan Bezier Selection Tool untuk menyeleksi warna gelap atau warna shading yang kita inginkan seperti ini. Contohnya di wajah, kita pilih warna yang lebih gelap. Oh iya, untuk kalian yang mau bertanya silahkan tinggalkan pesan di komen atau DM saya di Instagram, silahkan follow. Kemudian kita membuat shading telinga. Dan shading-shading yang lainnya sesuai
warna yang kita inginkan. Kemudian baju. Nah, ini gunanya Alphalog, kita bisa menyeleksi keluar seperti ini karena sudah kita kunci. Ketika kita mewarnai, kita tidak akan keluar dari area yang kita inginkan. Kemudian baju. Nah, ini dia. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana membuat shading dalam warna yang berbeda seperti ini. Karena kalau kita membuat shading seperti tadi, hasilnya seperti ini akan menjadi datar. Apakah kita harus mewarnai satu persatu seperti ini? Itu akan lama. Contohnya seperti ini. Kita membutuhkan warna hijau gelap. Caranya adalah kalian membuat layer baru di atas warna, kemudian ganti menunya menjadi overlay, kemudian turunkan opacity-nya 50%. Nah, ini dia, yang ini adalah opacity brush dan yang ini adalah opacity layer. Kalian turunkan opacity layer maksimal 50% atau sesuai kebutuhan, dan kalian pilih warna biru. Kenapa harus warna biru? Karena mode overlay ini hanya berlaku untuk warna-warna yang mengandung unsur biru. Kalau putih seperti ini kalian tidak bisa menggunakan, kalian harus membuat warna shading secara manual. Kita coba warna biru ini, kita pilih warna hitam. Hitamnya hitam banget, kita turunkan. Kita tidak usah mengatur warna lagi, cukup kalian menggunakan warna hitam dengan mode overlay ini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, ini dia, kita mendapatkan hijau gelap dan biru tua gelap. Apakah kita bisa menggunakan mode overlay pada shading yang lain? Tentu saja bisa. Contohnya seperti ini. Kita tidak usah mengatur warna-warna yang berbeda, cukup dengan warna biru gelap kita sudah bisa membuat shading secara langsung di kulit dan di baju seperti ini. Tetapi kelemahannya, kalian tidak bisa menggunakan warna-warna yang lain. Kalian hanya menggunakan warna itu saja. Sementara saya membutuhkan warna kulit coklat kemerahan seperti ini karena klien pesanan atau warna aslinya seperti itu. Seperti ini. Yang membutuhkan warna agak kemerahan seperti ini. Kemudian kalian lanjutkan teknik-teknik yang tadi sampai selesai. Kemudian kita mau mewarnai anjing ini, karena anjing itu warnanya hampir sama. Kita bisa mencari warna anjing sedikit kekuning-kuningan atau coklat. Kalian buka dulu Alphalog-nya, karena ini area kosong. Kalian tidak akan bisa mewarnai kalau Alphalog-nya tidak dibuka kecuali kalian membuat layer baru. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di komen atau DM saya di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.